Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waalaikumsalam. semuanya. Ini aku Selamat seneng banget. siang warahmatullahi wabarakatuh. Aku seneng banget soalnya nih di sini panas banget ya di Depok, siang-siang bolong dan mam semuanya masih menyempatkan diri untuk belajar. Mungkin kebanyakan dari mam sudah familiar dengan Zoom gitu loh, tapi tetap mau belajar, mau meningkatkan diri karena kalau aku pribadi mikirnya adalah sebenarnya meskipun kita sudah merasa mengetahui, tapi kalau kita ikutan training pasti ada hal-hal baru yang kita ketahui. Mungkin sebelumnya belum tahu yang satu, kemudian berikutnya pas ikutan training menjadi lebih tahu gitu. Jadi terima kasih banyak untuk mam semuanya. Kita ada di acara yang diadakan oleh Mam Academy siang hari ini tentang Zoom Success for Leaders. Ini menarik banget sebenarnya ya. Zoom Success for Leader. Kenapa sih kita harus menguasai Zoom gitu loh? Mungkin mikir, aduh ya ampun, mams aja, emak-emak doang gitu loh. Kenapa harus menguasai Zoom? Kayaknya cukup ngerti buka Zoom, ikutan meeting atau ikutan webinar, atau nyalain buat anaknya yang sekolah di rumah udah cukup gitu. Tapi moms, karena di Mom Academy itu kami percaya, kita semua percaya bahwa jadi ibu itu harus bahagia, harus produktif, harus sehat, harus mau terus upgrade diri gitu. Sehingga ya kita ada di sini untuk belajar. Oke, sebentar, aku mau share screen dulu. Sebentar, udah kelihatan ya? Elda bisa lihat ya? Sebentar, aku bikin full dulu. Mudah-mudahan sudah terlihat. Kalau nggak jelas atau apa, boleh bilang atau boleh banget juga di chat juga ya. Oke, Zoom Success for Leaders. Ngapain aja sih kita hari ini? Belajar apa aja sih? Dan kenapa kita harus menguasai Zoom? Ini menarik. Aku pengen banget dibagi ke teman-teman semua, ke mam semua di sini, karena aku ingin ngucapin selamat gitu. Karena sudah mau upgrade diri, karena ini lucu banget. Jadi sekitar sebulan lalu, aku punya acara ya, dengan, apa ya namanya, dan internasional, yang berkaitan dengan investigasi. Nah, lucunya adalah saat seminar diadakan itu banyak banget pembicara, bahkan juga ada moderatornya, ada hostnya dan lain-lain yang gaptek gitu. Saya mikir, ya ampun, ini mah dibanding kita nih para moms di Indonesia, mereka tuh nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apanya gitu. Padahal itu seminar internasional, pembicaranya ada dari Australia, dari India, dari Singapura, dan kebetulan saya dari Indonesia gitu. Saya mikir gini, kenapa ya mereka, terutama perempuan, jadi waktu itu pesertanya memang temanya perempuan, pembicaranya itu 90% perempuan, gitu. Jadi ada yang pas mau presentasi gitu, mereka buka slide, itu kan pas buka slide mungkin kita mikir kayak aduh mana ya apa segala macam, itu yang mukanya itu yang mengkerut-kerut, adalah yang kedeketan gitu ke depan, ada yang lupa nyalain mic-nya dan sebagainya gitu. Jadi saya mikir bahkan sekelas internasional seperti itu saja belum tentu menguasai Zoom. Sementara kita nih emak-emak yang tergabung di Mom Academy, minimal kita semua sudah tahu cara menggunakan Zoom, apalagi anak-anak kita sekolah menggunakan Zoom juga. Apalagi juga buat para pengurus, para mom freelancer yang udah jago-jago banget gitu lah. Di sini paling cuma untuk refresh sebenarnya. Jadi saya bangga sekali dan saya kayak pengen memberitahu dan kayak yuk kita sama-sama upgrade lagi gitu, karena sebenarnya kita nih perempuan Indonesia, terutama para moms dan membernya Mom Academy, ini kita kalau diasah lagi gitu, kita nggak tahu akan sampai di mana gitu, nggak terbatas gitu perkembangan kita. Oke, jadinya nih dengan kita menguasai Zoom secara profesional, para pengurus, mom freelancer dan lain-lain, saya berharap banget bahwa kita tidak akan hanya sampai di sini, hanya jadi pengurus Mom Academy saja, tapi atau freelancer di Mom Academy saja, tapi mungkin bisa berkembang meskipun kerjanya dari rumah, entah mungkin jadi host profesional, MC profesional, moderator profesional, bahkan pembicara di bidangnya masing-masing. Itu kalau kita benar-benar serius banget gitu loh dengan salah satunya dengan menggunakan Zoom. Nah, sebentar dulu. Nah, kita mau bahas apa sih?
ada beberapa hal, saya harap waktunya cukup gitu, tapi kalau misalnya memang nggak cukup, nanti ada beberapa aja sih yang nanti akan saya highlight. Jadi hari ini kita akan bicara tentang kenapa sih kita harus mastering Zoom. Tadi saya sudah menjelaskan ya alasannya kenapa kita sebagai moms harus mastering Zoom. Kemudian juga kita juga akan refresh lagi nih tentang etika berzoom gitu loh. Gimana cara menggunakan Zoom dan lain-lain. Gimana kita hosting atau kita nih jadi penyelenggara sebuah meeting. Kalau kita jadi penyelenggara webinar atau zoominar seperti saat ini, atau sekedar jadi peserta. Karena tetap aja mau kita jadi penyelenggara atau kita peserta, tetap ada etika-etika yang perlu banget kita perhatikan yang seringkali, meskipun kita sudah tahu, tapi kita seringkali lupa. Oke, lalu background dan virtual background, mudah-mudahan nanti kita sempat, kalau enggak kita akan bahas beberapa bagian aja. Kemudian, apa yang harus kita ketahui tentang share screen, atau saat kita nggak cuma share screen, tapi juga saat kita pasang presentasi atau slide kita. Terus gimana nih kalau tiba-tiba ada masalah gitu, misalnya kita setel videonya nggak ada suaranya atau putus-putus atau tiba-tiba salah satu pembicara ngilang gitu karena jaringan dia kenapa-napa dan seterusnya dan seterusnya. Dan bonusnya nih hari ini teman-teman juga kita akan belajar bagaimana caranya, bukan caranya sih, bagaimana mengasah nih agar kita lebih bagus lagi bicara terutama di Zoom. Entah kita jadi MC-nya, kita jadi moderator atau kita jadi pembicara utamanya. Oke, nah tapi sebelumnya kita akan belajar dulu nih, saya akan ngasih teman-teman langsung ke tutorial menampilkan wajah kita di slide presentasi. Saya percaya bahwa ini mungkin beberapa sudah ada yang tahu, tapi ada juga yang belum, dan ini menurut saya belum banyak dilakukan, meskipun sebenarnya udah dari tahun-tahun yang sebelumnya orang-orang sudah mulai melakukan ini, tapi kadang-kadang itu mungkin lupa atau males ngutak-ngatik lagi dan segala macam ya. Jadi saya mau tutorial ini dulu sebentar. Saya akan mulai dengan saya stop share dulu. Oke. Saya akan mulai gimana nih caranya saya mau menampilkan slide presentasi saya. Sebentar ya. Share dulu. Oke. Saya akan mulai dengan teman-teman kalau bisa lihat ya, sambil boleh kalau misalnya nggak kelihatan karena kadang-kadang tampilannya juga beda-beda, teman-teman juga boleh sambil membayangkan atau juga boleh sambil latihan di laptopnya, misalnya nih lagi Zoom pakai HP, kemudian boleh Zoom laptopnya dipakai untuk misalnya ngikutin atau praktek atau buat coba-coba aja. Oke, sebentar ya. Nah, saya akan pilih ini. Saya sambil nerangin ke teman-teman. Jadi kalau kita mau share slide presentasi kita dengan kita kelihatan di presentasinya, caranya gimana? Pertama pasti kita harus klik share screen. Saat klik share screen itu kita sebentar ya. Ini sekarang nih. Ini salah satu cara untuk how if problem occurred. Jadi gimana nih caranya saat terjadi masalah? Kayak misalnya nih, saya tadi udah sebelum ini saya sudah coba gitu loh. Dan biasanya saya selalu berhasil. Kemudian tiba-tiba kayak sekarang nih laptop saya nge-lag gitu. Mungkin bagi beberapa orang saat kita mengalami masalah seperti ini gitu, saya juga di awal-awal ini saya biasanya panik banget gitu. Saya biasanya panik banget dan saya akan mimik muka saya tuh akan langsung kelihatan, misalnya aduh ini gimana nih kok nggak nyala gitu. Mungkin kita nggak ngomong apa-apa gitu, tapi muka kita kelihatan. Nah, salah satunya adalah improvisasi. Maksudnya gimana gitu loh. Jadi saat memang ada masalah jaringan, katakan langsung kepada para peserta, misalnya, teman-teman sabar ya, ini saya ada masalah jaringan, ini jadi putus-putus misalnya. Atau misalnya, teman-teman maaf ya, ini laptop saya tiba-tiba bermasalah, ini saya dari tadi share screen tapi tidak muncul-muncul misalnya. Dan usahakan untuk tetap biasa aja, karena gini, psikologinya adalah kalau kita panik, kita nih ada di depan kamera ya, kita ada di depan kamera. Oke, saya sambil tutup dulu, misalnya nih, kita ada di depan kamera, terus saya panik misalnya, aduh gimana nih, terus saya gini-gini,
secara psikologis peserta semuanya nih, teman-teman semuanya akan kasihan sama saya, akan ikut kayak aduh kasihan banget sih, aduh jadi kayak jadi mungkin misalnya nih kayak males ngelihat, misalnya aduh nggak mau ngelihat, kasihan banget gitu loh. Tapi kalau misalnya nih ada masalah, tapi saya tetap, aduh teman-teman sorry banget ya, saya tetap tenang, saya mengatakan ada masalah, itu biasanya sama psikologis peserta juga akan ikutan seneng, kayak misalnya oh oke, ada masalah, biasa lah, namanya juga di dunia digital ada yang bisa kita kontrol itu hanya diri kita. Kita tidak bisa mengontrol jaringan internet. Kita tidak bisa mengontrol misalnya di gadget kita nih udah kita persiapkan banget. Intinya adalah persiapan ya. Sudah kita persiapkan banget, semuanya sudah sempurna, tapi pas mau mulai tiba-tiba ada masalah. Kita tidak bisa mengontrol itu. Jadi balik lagi, yang bisa kita kontrol adalah kita. Jadi biar semua pesertanya nggak kasihan atau nggak merasa aduh ini orang gimana sih gitu loh. Itu adalah kita menyampaikan masalahnya dengan minta maaf atau dengan sorry ya sebentar ya, kayak gitu ya. Oke, saya akan share screen lagi. Itu tadi ada sedikit trouble, akan saya sampaikan nanti di akhir slides ya. Jadi saya akan balik lagi ke slide yang tadi. Oke. Nah, di Zoom 101 kali ini kita akan ngomongin soal apa sih yang harus dilakukan gitu. Teman-teman udah tahu, saya yakin banget udah tahu, tapi kayak saya pengen refresh gitu ya. Ada hal-hal kecil yang mungkin kadang-kadang terlupakan nih, misalnya nih nanti saya tidak lupa tulis di sini, tapi salah satunya misalnya gimana cara bikin link, gimana cara schedule meeting. Oke, nanti itu juga akan saya sampaikan, tapi mungkin agak di akhir gitu karena saya belum memasukkan di sini. Tapi teman-teman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu misalnya nih, sebelum meeting, apalagi kalau teman-teman adalah penyelenggaranya, entah MC-nya, entah pembicaranya, atau panitia yang memang menyiapkan acaranya, jangan lupa untuk selalu tes. Minimal itu 1 jam sebelumnya, atau misalnya gini, udah biasa ya, udahlah setengah jam sebelumnya atau 15 menit sebelumnya, nggak masalah, sesuaikan aja dengan kebiasaan masing-masing. Tapi kalau misalnya nih ini adalah sebuah webinar besar, sebuah Zoominar besar, saya sih menyarankan untuk mencobanya adalah 1 hari sebelumnya, tesnya ya, bahkan sekalian gladi resik misalnya gitu. Karena kalau ada masalah yang terjadi, kita sudah bisa bikin catatan, oh oke, saat kita nampilin foto ini, fotonya tuh pecah gitu, berarti kita masih punya waktu untuk cari foto dengan resolusi yang lebih besar. Atau misalnya ada pembicara kirim slides ke kita nih, kita kan panitianya nih yang mengadakan Zoominar misalnya, kirim ke kita, terusnya saat gladi resik tuh sehari sebelumnya, slides-nya itu berantakan atau slides-nya tidak bisa dibuka, kita masih punya waktu untuk minta ke pembicaranya, boleh nggak diganti gitu, atau nggak misalnya kalau pembicaranya susah membagikannya saat gladi resik, kan kita udah bisa bilang, oh boleh dikirim ke kita nggak? Nanti biar kita aja yang bukain. Karena teman-teman ini kedengarannya sepele, tapi saya beberapa kali I learn it the hard way gitu. Jadi saya pernah menjadi pembicara gitu yang saya pede banget, oh oke, gampang, udah biasa buka presentasi, bahkan saya tuh jangan dicontoh ya, saya ini sering banget gitu, karena memang jadwal kelas sebelumnya ya, jadwal kelas itu padat banget, saya sering banget nggak sempet download, jadi saya cuma utak-atik di Canva, saya edit segala macem, dan saya bukanya pakai Canva, jadinya bagus banget, apa segala macam, semua akan berjalan lancar jika jaringan bagus, jika bandwidth saya masih banyak, dan lain-lain gitu. Tapi ternyata jika misalnya nih udah akhir bulan kan bandwidth udah low banget, kemudian jaringan lagi jelek, misalnya nggak bisa kebuka nih Canva-nya, atau nggak lemot banget. Nah, kemudian waktu itu solusinya adalah, waduh maaf ya gitu, saya lagi presentasi dan bermasalah, akhirnya saya harus download dulu kan yang presentasi saya di Canva tersebut. Buat download aja bisa butuh 5-15 menit. Apalagi kalau saya waktu itu panjang banget, waktu itu sampai 60 halaman slides-nya. Download-nya aja udah 15 menit. Habis download tuh, oh oke, lega gitu ya. Pas mau saya present tidak berhasil karena tadi ya masalah low bandwidth dan jaringan. Akhirnya panitianya bilang, Mbak Zata dikirim ke saya aja. Nanti biar kami yang bukain, Mbak Zata tinggal ngomong. Oke, saya kirim pertama lewat WhatsApp, ternyata muter lama banget gitu loh, nggak nyampe-nyampe gitu loh.
saya kirim lewat email, itu juga masih 5-10 menit. Kebayang nggak itu nightmare banget gitu buat kita panitia, buat kita sebagai pembicara atau kita sebagai MC, karena berapa banyak waktu yang sudah terbuang gitu. Jadi saya ngingetin lagi sejak saat itu ya benar-benar kalau itu acaranya besar, sebaiknya tes meeting atau tes webinar atau ngadain apa sih namanya gladi resik itu sebaiknya sehari sebelumnya. Tapi kalau cuma meeting-meeting mungkin cuman ya 10 menit atau 15 menit sebelumnya. Tapi kalau meetingnya dengan pihak lain bukan internal, yaitu sebaiknya 1 jam atau 2 jam sebelumnya ya. Oke. Kemudian bergabung lebih cepat ya, jadi nggak usah misalnya nih acaranya jam 2 terus gabungnya udah dari 1:30, nggak juga. Tapi maksudnya lebih cepat itu bahkan misalnya 2 menit sebelum mulai juga itu oke. Yang penting intinya adalah kalau bisa kita bergabung, kalau kita peserta ya, peserta meeting atau peserta webinar, apalagi kalau meeting ya, memang sebaiknya kita sudah ada di dalam dulu nih sebelum acara dimulai. Jangan sampai kita masuk yang saat orang-orang misalnya sudah ngomong 10 menit misalnya gitu ya. Jadi biasakan seperti itu. Kemudian, nah ini juga nih, ini penting banget, menghindari hacker atau orang iseng. Mungkin karena kita moms ya, dan kita komunitasnya tuh komunitas dalam tanda kutip kita tuh orang-orang yang behave, yang baik-baik. Jadi mungkin jarang atau hampir tidak pernah gitu mengalami hal-hal yang aneh-aneh gitu di Zoom, atau ada yang tiba-tiba gambar-gambar di Zoom, itu mungkin hampir nggak pernah. Tapi saya menjadi pembicara itu sudah lebih dari 200 kelas gitu. Itu ada masa-masa yang emang saya lupa banget gitu matiin anotasi. Ini juga sama saya, I learn it the hard way gitu. Jadi saya belajarnya nggak banget gitu. Saya waktu itu jadi pembicara, padahal itu untuk kampus besar loh. Pesertanya ada sekitar 200 peserta untuk sebuah kampus besar. Saya lupa matiin anotasi, dan saat saya ngomong ya, saya pakai presentasi gini, tiba-tiba ada yang oret-oret dan bentuknya adalah penis gitu. OMG gitu. Tapi ya akhirnya balik lagi ke improvisasi gitu kan. Kalau misalnya saya kesel banget atau kebawa banget kan kelihatan ya di muka saya, ya jadinya pasti partisipan juga akan ikut kebawa. Ada yang mungkin ikutan kesel, ada yang pastinya kebanyakan kasihan pastinya sama saya. Aduh kasihan banget, sial banget tuh dia lagi presentasi tiba-tiba digambarin penis gitu kan. Nah saya benar-benar sekejap itu kesel banget gitu loh. Tapi dan mikir ya ampun, ini saya pikir yang ngadain universitas besar gitu, mahasiswanya nggak ada yang iseng gitu. Tapi itu kejadian gitu. Tapi akhirnya saya hanya beberapa detik aja keselnya, langsung saya improvisasi. Saya langsung gini, waduh gini ada yang kreatif banget nih, ada yang iseng ya. Aduh kalian ini, kamu ini gitu. Saya bilang, oke tadi saya lupa matiin apa anotasi. Saya hapus ya. Saya sambil ketawa-ketawa terus saya hapus, nanti saya ajarin teman-teman untuk bagaimana caranya menghapus dan mematikan anotasi sehingga hal tersebut tidak terjadi. Nah, berikutnya adalah kalau ini nggak usah ya ngomongin mute option atau turn off alert. Ini nih saya yang ngajakin, tapi saya juga lupa. Saya lupa nih matiin alerts ya. Jadi kalau ada WhatsApp masuk bunyi. Kalau ada misalnya, kalau saya misalnya punya notifikasi nih di laptop ini ada alarm, nanti kedengeran gitu. Harusnya tadi saya matiin, cuman karena tadi bola saya lagi sambil ngecas lupa gitu. Tapi sebaiknya nanti next itu tidak kita lupakan ya matiin alerts, oke? Lalu style your background, nanti kita akan ngomongin sedikit aja. Saya yakin teman-teman sudah tahu soal hal ini. Kenapa kita memperhatikan background itu menjadi sangat penting? Gini. Saya mau share beberapa lama yang lalu saya pernah melihat ada dari satu orang gitu mengadakan Instagram Live gitu. Kemudian background-nya itu sebenarnya sih nggak masalah ya, tapi saat teman-teman misalnya membawa nama brand, misalnya teman-teman tergabung di komunitas apa, atau teman-teman kebetulan IG live-nya dengan brand apa, atau teman-teman kebetulan sedang membangun personal branding sebagai apa gitu. Misalnya sesimpel misalnya mau membangun personal branding sebagai seorang moms yang aktif, atau moms yang paham sosial media, atau moms yang lagi seneng misalnya tanaman dan lain-lain, apapun itu, memperhatikan background itu sangat penting.
nggak usah dibikin ribet, misalnya saya kan tidak punya sudut yang cantik untuk dijadiin background, atau saya saya nggak merasa perlu, emang kenapa, saya kan pengennya jadi apa adanya misalnya. Tapi juga tidak berarti misalnya nih saya nih cuman IG live atau cuman meeting Zoom biasa, aduh cuman ya paling cuman ada kliennya juga udah deket, udah cincai gitu, kemudian saya Zoom, background saya itu misalnya jemuran atau cucian atau tumpukan pakaian dan segala macam gitu, itu sebaiknya dihindari banget gitu, karena kaitannya adalah ke personal brand. Personal brand itu nggak hanya untuk bisnis ya teman-teman, tapi juga untuk kredibilitas gitu. Jadi saat kita membawa diri dengan misalnya background-nya ya udah, kalau nggak ada yang menurut kita bagus atau apa, tembok kosong juga nggak apa-apa. Misalnya kita punya tembok warna abu-abu, warna putih, warna kuning, warna apapun, kita jadikan sebagai background, nggak masalah. Dan untungnya adalah apa sih, layar itu kan cuman segitu ya, jadi bener-bener ya, kalau saya nih pernah ada di situasi yang misalnya, aduh segala sudut lagi dipakai nih, anak saya lagi Zoom di mana, suami saya lagi ada kelas juga, pakai Zoom juga di mana, semua sudut yang biasa saya pakai udah kepake. Saya beneran nih, misalnya di kamar kan gitu kan, kamarnya agak misalnya berantakan, udah saya geser-geser aja, yang penting ada space sekotak ini aja kok gitu loh, background kosong gitu, atau enggak kalau kosong saya kasih udah kosong nih, saya kasih satu tanaman misalnya untuk memberi efek gitu. Jadi balik lagi gini, saya percaya banget gitu, mom semua sudah tahu ini, cuman kadang-kadang aduh nggak usah se-effort itu atau kadang-kadang memang lupa gitu karena buru-buru dan lain-lain gitu. Jadi ini sebenarnya cuma refresh ya, betapa pentingnya background dalam Zoom meeting, Zoom webinar dan lain-lain. Meskipun kita peserta aja. Oke. Lalu jangan lupakan, ini yang sering dilupakan nih, profile saya aja, jujur aja saya juga sering, karena kebetulan di rumah gadgetnya itu meskipun misalnya ada 2 laptop gitu, tapi kan ganti-gantian, misalnya kebetulan yang satu dipakai suami saya, terus anak saya, "Ma, aku lagi mau ada apa, aku pinjem ya laptopnya," gitu. Kadang-kadang mereka pakai Zoom lupa logout. Kemudian pas saya misalnya pakai, saya join, tahu-tahu ini siapa nih, Aidan Clara, itu kan nama anak saya. Kemudian profile picture-nya juga ya namanya anak muda ya, aneh-aneh gitu kan, gambar apalah gitu loh, gambar ke kartun monster lah atau apa. Jadi perhatikan saat kita mau bergabung adalah profile kita. Kalau misalnya gini, saya pernah sudah terlanjur masuk dan nggak enak untuk keluar lagi karena sudah mau mulai, nggak apa-apa. Kalau fotonya masih aman-aman aja, yang perlu kita lakukan adalah mengganti nama, dan kalau memang ada perlunya institusi, misalnya gini, wah saya foto kartun anak saya nih, atau enggak kadang-kadang dia fotonya lagi ngefans sama siapa, itu jadi profile picture-nya dia. Ya kalau terpaksa nggak apa-apa, tapi ganti minimal namanya. Misalnya Aidan Clara kan bisa ya, jadi kita klik nanti di bagian kanan di titik 3 itu kita akan lihat ada rename. Jadi kita tulis aja, misalnya tadi nama anak saya Aidan Clara, saya ganti jadi Zataligo. Kalau saya mau pakai institusi, saya masukkan MoMA misalnya, atau Mom Academy, atau apapun institusi yang teman-teman ingin bawa di kesempatan tersebut. Nah, juga sampai sesimpel, maksudnya ini juga masih banyak yang kurang apa ya, sudah tahu gitu, tapi tidak mau terlalu effort. Itu setting webcam dan mikrofon, terutama webcam ya. Kalau webcam itu teman-teman mungkin pernah beberapa kali melihat entah itu host, moderator, MC, atau pembicara misalnya nih yang mukanya terlalu deket banget sama layar atau sama kamera. Jadinya mukanya jadi melonjong atau jadi aneh lah kelihatannya gitu. Atau enggak yang kepotong. Saya berapa kali ngelihat orang seginilah gitu, meskipun mungkin masih asik aja dilihat gitu, tapi kayak ganjel gitu, aduh coba itu dinaikin dikit kameranya misalnya gitu ya. Jadi pastikan kita sesuai standar aja, nggak usah terlalu gimana-gimana, ada headroom, kayak misalnya di sini saya kasih setengah jengkal, atau teman-teman mau 1 jengkal, tapi biasanya 1 jengkal agak kejauhan, jadi mungkin setengah jengkal segini, ini adalah yang ideal ya. Oke, kemudian jangan lupa, ini saya ingetin lagi, jaga mimik wajah. Apalagi kalau misalnya harus menyalakan ini nih kamera. Jadi saya beberapa kali pernah jadi pembicara di mana ada MC atau ada moderatornya. Nah, kan kadang-kadang ya
Kalau misalnya nih moderator pembicara lagi ngomong panjang, kan biasanya panjang loh kalau pembicara ngomong dia sendiri misalnya 10 menit, sedangkan kita moderator atau MC yang hanya buka di awal basa-basi gitu, abis itu udah kan diem aja gitu. Nah kadang-kadang ya, apalagi kalau ada acara yang dibikin 2 frame, tapi kadang-kadang juga ada yang enggak gitu. Nah itu seringkali ada beberapa MC atau moderator yang lupa untuk menjaga mimik wajahnya gitu loh. Memang capek gitu, sebenarnya kita mikir, ya ampun itu pembicara ngomong 30 menit, saya harus stay menjaga mimik selama 30 menit. Ya itu memang sopan santunnya begitu, resikonya begitu gitu. Kayak saya beberapa kali misalnya jadi moderator atau jadi MC, ya mau nggak mau sampai mata saya kayaknya udah berair gitu, saking capeknya gitu ngeliatin layar, tapi ya benar-benar harus ada mimik-mimik yang harus kita tampilkan. Misalnya pembicaranya ngomong ya udah kita meskipun sebenarnya mungkin kemana-mana ya, karena 30 menit capek juga, mungkin pikiran kita kemana-mana, tapi usahakan untuk sesekali menganggukkan kepala, melihat ke arah kamera. Terus misalnya ya kalau misalnya pembicaranya ngomong sesuatu yang lucu, kita senyum atau tertawa. Pokoknya kasih gimmick-gimmick yang memperlihatkan bahwa kita sedang mendengarkan. Jangan sampai nih saking karena kita 30 menit dengerin dia, udah ada yang coret-coret terus mukanya udah bete gitu. Saya beberapa kali ngelihat ada MC atau moderator yang kayak gitu. Karena memang dia tidak aware gitu. Dia mikir semuanya kan lagi ngeliatin si pembicara, bukan saya yang diliatin gitu. Tapi jangan salah, bayangin gitu, dari 50 peserta atau dari 200 peserta pasti ada aja gitu yang ngeliat ke kita, nggak mungkin enggak gitu. Jadi benar-benar memang capek, tapi memang harus jaga mimik. Itu pertama. Saat kita mendengarkan orang bicara, pastikan bahwa kita terlihat mendengarkan, ada beberapa yang gestur yang kita lakukan, atau misalnya nih kalau kita jadi hostnya nih, yang memulai acara atau enggak yang lagi jadi pembicara, saat kita baru mulai tapi sudah ada tamu nih yang berdatangan, sudah ada guest yang berdatangan, itu adalah saat kita harus mulai menjaga mimik. Meskipun kita masih ngutak-ngatik misalnya, ini tadi mana ya bagian ini, tapi juga enggak yang mukanya tuh sampai deket ke kamera, itu juga sering banget kayak gitu, misalnya aduh ini gitu. Jadi itu juga hati-hati banget gitu, karena meskipun nggak sering tapi kita pasti pernah beberapa kali melihat panitia yang terlihat tidak menjaga mimiknya gitu, yang kita aduh ini lagi ngapain, apalagi kalau dianya dipin gitu misalnya, atau ada di layar yang besar. Mungkin kalau yang layar yang kecil masih nggak terlalu expose gitu, tapi kalau ada di layar yang besar itu aduh nggak banget gitu loh, apalagi buat personal brand. Oke, sekarang saya ingin beralih ke cara untuk agar tidak ada yang coret-coret, agar orang ini tidak kita lagi presentasi gitu loh, kita lagi presentasi nggak ada yang ngutak-ngatik gitu, entah dibikinin kumis lah gitu loh atau apa gitu. Caranya adalah dengan mematikan anotasi ya. Oke, nanti saya mau kasih contoh dulu nih. Teman-teman pasti sudah tahu ya, ini agak waktu itu sempat viral gitu, saat wakil presiden lagi acara gitu, kemudian tahu-tahu banyak yang coret-coret gitu, banyak yang coret-coret, dan itu kayaknya mungkin kalau yang tadi saya bilang saya di acara di 200 atau 300 peserta, meskipun mungkin coretannya itu vulgar gitu, tapi nggak akan jadi heboh gitu loh, karena hanya berakhir di situ aja gitu. Tapi kan ini acara yang sangat resmi, acara kenegaraan, kemudian ada gitu yang mencoret-coret, itu kan jatuhnya sih sebenarnya ya, kalau saya mikir ya namanya juga hidup gitu ya, pasti ada hal-hal seperti itu terjadi, tapi kan ini memalukan untuk institusinya. Nah, kalau kita juga membawa nama suatu komunitas, membawa institusi dan lain-lain, pastikan hal ini nggak terjadi gitu loh. Jadi caranya adalah memang dengan menonaktifkan orang tidak bisa mencoret-coret apa yang kita tampilkan. Atau ini juga ada contoh nih, di sebelah kanan saya pernah di sebuah acara gitu, kemudian selain dicoret-coret, terus ada kata-kata yang sangat sara banget gitu. Nah, itu jadi viral karena memang itu acaranya memang cukup nasional, dan kemudian juga komentar atau yang gangguin itu memang pakai bahasa-bahasa yang sara banget gitu. Jadi jangan sampai kita kemudian dikenal karena ada insiden ini gitu. Jadi caranya gimana? Nah, teman-teman bisa melakukan ini dengan
langsung saya ke nomor 2. Jadi udah Zoom-nya sudah kebuka. Pilih share screen yang di tengah-tengah di bawahnya itu. Kemudian nanti teman-teman pilih more atau lainnya. Di situ ada pilihan gambarnya itu adalah gambar pensil. Di situ pilih disable participant annotation. Jadi artinya tidak ada yang bisa nyoret-nyoret, partisipannya tidak ada. Tapi kitanya bisa. Misalnya nih saya mau coret-coret nih di sini, misalnya nih, tuh di sini bisa. Saya pencet annotate, kemudian saya coret-coret. Oke. Nah, kita bisa, tapi kita ingin partisipan tidak bisa melakukannya. Ya caranya kita pilih tadi more atau lainnya, lalu pilih ada tulisan disable participant annotation. Sehingga fitur ini tidak memungkinkan peserta Zoom lain untuk nyoret-nyoret slide-nya kita nih. Kemudian untuk menghapus nih, misalnya menghapus udah terlanjur kayak saya tadi tuh yang saya bilang saya lagi presentasi, tahu-tahu ada yang gambar aneh-aneh di presentasi saya karena saya lupa tadi untuk mematikan anotasi pesertanya. Teman-teman bisa klik anotasi lagi, kemudian di sini pilih ikon tempat sampah atau ada tulisannya di bawahnya clear. Nah, saya akan coba clear all, pilihannya clear all drawings. Akan langsung hilang. Oke, seperti itu ya gitu. Nanti kalau memang teman-teman perlu slides ini ditambah, nanti saya kasih screenshot biar lebih jelas, nanti kasih tahu Elda aja, nanti saya kirimkan ke teman-teman. Oke. Sebentar. Nah, kita balik lagi sekarang ngomongin soal background. Oke. Ini background ini susah-susah gampang gitu sebenarnya. Jadi gini, misalnya gini, kita merasa background-nya sudah bagus, tapi kok saat kita tampilkan di depan kamera, misalnya kok kelihatannya jadi gelap banget ya, atau kelihatannya misalnya kitanya jadi kusam dan lain-lain. Itu sebenarnya kaitannya adalah ke pencahayaan, dan misalnya teman-teman ngadainnya tuh pagi, siang, atau sore, kita masih bisa mengandalkan cahaya alami, cahaya natural. Kita pilih aja sudut yang oke lah, sudutnya minimalis aja, simple background gitu, deket jendela, itu sudah pasti aman gitu. Tapi misalnya mendung, kalau bisa teman-teman kasih satu lampu, minimal satu lampu di dalam ruangan tersebut, sehingga teman-teman akan kelihatan lebih terang, lebih bersinar. Itu ngaruh juga ya ke kulit. Biasanya kan jadi kulitnya kalau gelap jadi kelihatan kusam misalnya gitu. Tapi sebenarnya kalau buat laptop caranya seperti ini. Tapi kalau teman-teman yang kebetulan pakai handphone dan smartphone sekarang kan udah canggih-canggih banget ya. Paling tinggal nanti diadaptasi sendiri oleh kameranya. Misalnya kita akan kelihatan lebih terang, akan kelihatan lebih jelas. Cuma masalahnya adalah kalau gelap tetap aja sih, meskipun kalau kita pakai kamera handphone kelihatan lebih terang, tapi gambarnya akan sedikit pecah gitu. Jadi sebaiknya memang kita punya satu lampu nih seperti ini, lampu yang seperti di gambar yang bisa dipindah-pindahin. Oke, saya akan memperlihatkan ke teman-teman contohnya yang punya saya. Ini saya punya, kelihatan nggak ya? Ini saya punya tiang tuh sampai bawah, ini tiangnya. Saya punya tiang, ini lampu yang atas ini nih, lampu yang atas, itu adalah lampu, apa ya, nah istilahnya lampu TL, bener nggak sih? Kayak lampu neon panjang gitu, kayaknya kalau nggak salah suami saya bilangnya lampu TL. Nah, lampu TL itu ada yang terbuat dari plastik dan tidak panas. Harganya murah banget, waktu itu suami saya beli nggak sampai 30.000. Jadi lampunya itu dipakein kabel dan colokan, itu juga bisa. Jadi teman-teman nanti tinggal colokin, lampu itu bisa dipegang, nggak panas, bisa dipegang. Sebentar ya, saya tadi memang tidak berniat memperlihatkan, tapi sekarang kayaknya saya perlu memperlihatkan. Sebentar. Oke, I'm back. Ini
lampu TL, pokoknya harganya tuh ouch, tuh kan, ini dari plastik, jadi kalau jatuh atau apa, bentuknya seperti ini, kecil, dari plastik, jadi saat menyala pun, saat ini di sininya, ini saya deketin ya ke kamera, di sininya itu bisa kita pasangin kabel, nanti ada colokan, minta bikinin ke, misalnya, kita ke tukang listrik, ke toko listrik kan banyak ya, kita ke toko listrik beli ini, sama sekalian bilang sama abangnya, misalnya, bang saya beli kabel 3 meter, sekalian pakein colokannya, paling cuma nambah beberapa kabel semeter sama colokan. Nah ini nih, teman-teman bisa jadikan ini sebagai alat untuk ya untuk Zoom, nggak mesti Zoom aja, mau IG Live, mau bikin video YouTube, atau mau Facebook Live dan lain-lain, intinya mau bikin video ya, atau mau foto, ini teman-teman tinggal nanti colokin, kan 3 meter misalnya ya, atau terserah sih mau berapa meter, 3 meter, tinggal colokin, dan ini kalau nyala nggak panas, bisa dipegang nih kayak gini, tinggal dibawa-bawa aja. Saya sering banget ya, misalnya nih saya di sini gelap, sebelah sini saya gelap kan, di sini ntar ada meja, ya udah ini saya nyalain, udah saya taruh di samping meja saya utak-atik aja ukuran apa, cara naruhnya gimana, sehingga membuat lebih terang, misalnya sebelah sini saya menjadi lebih terang, tidak gelap, dan seterusnya gitu. Jadi ini nih murah banget, nggak sampai 30.000, ditambah kabel dan colokan mungkin pokoknya di bawah 50.000, dan ini berguna banget. Ini DIY lighting nih, yang kalau suami saya dulu pakai lighting yang canggih-canggih, beli atau sewa itu satu lampu bisa 500.000 gitu loh ya. Kita bikin aja yang bisa kita bawa kemana-mana. Oke, itu tipsnya untuk background gitu ya, dan untuk pencahayaan. Dan yang tadi seperti saya bilang adalah, kalau tidak berhasil menemukan background yang menurut kita layak, ya udah kosongin aja salah satu bagian, dan itu kan sedikit, cuman sekotak ini aja kan, sekotak kamera di depan kita nih, layar kita. Kosongin, dan kemudian misalnya polos, kasih aksen, ya entah misalnya lampu nih, kita punya lampu lucu kayak gini nih, kayak di gambar, atau kalau saya biasanya nih, kalau saya ada background kosong, saya cuma ngambil kursi plastik kayak yang di apa sih, di warung tenda atau di warteg tuh ya, saya taruh, terus atasnya saya ambil tanaman tuh dari luar, saya tinggal pilih, tanaman mana nih yang kelihatannya oke. Udah saya taruh di atas apa tadi, kursi plastik itu, jadi kan yang nongol tanamannya aja kan gitu, jadi nggak kosong-kosong banget gitu loh. Jadi itu simple banget sebenarnya, bisa menggunakan apapun yang ada di rumah kita tanpa mengeluarkan biaya atau biaya yang besar. Kebayangkan nih teman-teman, misalnya background-nya kayak gini. Mungkin yang tadi saya ceritakan sih nggak seberantakan ini gitu, nggak seheboh ini gitu, tapi tetap aja waktu itu yang saya lihat adalah udah belakangnya jemuran, apa lipetan pakaian, kemudian juga agak gelap, sehingga suasananya tuh jadi kelihatan muram, kelihatan kumuh, padahal saya yakin sekali sebenarnya rumahnya tidak kumuh, tapi karena faktor pencahayaan, faktor berantakan banget, sehingga akhirnya ya meskipun kita sudah dandan nih misalnya, ya nggak keluar gitu. Ini bahaya sekali ya buat personal brand kita, karena sebenarnya personal branding itu bukan tentang fisik, bukan tentang penampilan, bukan tentang misalnya ruangan yang kita punya gitu, tapi tentang menjadi pantas gitu, menjadi layak saat kita misalnya membawa diri sebagai pengurus MAM, lagi mau bikin acara IG Live, atau jadi kebetulan diminta untuk jadi MC di acara Zoominar gitu. Ya kan kita membawa nama suatu brand atau institusi. Ya kita berusaha memantaskan diri. Bukan berarti, balik lagi, bukan tentang fisik atau apapun, tapi tentang kita respect nih, kita respect pada MAM, kita respect pada brand yang mengundang kita respect kepada penyelenggara. Ya, kita harus memantaskan diri gitu loh. Salah satunya adalah dengan menyesuaikan semua yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, berikutnya, ini ada tambahan yang ingin saya sampaikan. Ngomongin Zoom kok ngomongin public speaking sih Mbak Zata gitu. Karena ini adalah bagian yang bukan paling penting ya. Kalau paling penting adalah semua gabungannya dari technical sampai public speaking juga. Tapi public speaking ini
balik lagi ke tadi, bagaimana kita membawa diri sesuai dengan brand yang sedang kita angkat. Kita membawa diri sebagai pengurus MAM, sebagai freelancernya MAM, sebagai pembicara dari MAM Academy, dan lain-lain misalnya. Kemampuan public speaking itu penting sekali. Dan MAMS ini nggak hanya untuk Zoom aja, sebenarnya untuk segala kesempatan. Ya, jadi misalnya, saya nggak banyak ngapa-ngapain, maksudnya ngapain saya perlu mempelajari atau perlu mengasah kemampuan public speaking saya gitu. Jangan salah MAMS, bahwa kemampuan public speaking itu manfaatnya kemana-mana, benefitnya kemana-mana, tidak hanya tadi misalnya kita membawa komunitas atau brand, tapi juga pada personal development kita dan keluarga kita. Jadi saya pernah terlibat di suatu kayak riset kecil-kecilan dulu di The Urban Mama. Ini menarik banget bahwa orang tua, terutama moms, terutama ibu, yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, termasuk salah satunya adalah public speaking, anak-anaknya juga punya kemampuan yang lebih dibanding anak-anak lain yang orang tuanya kurang bisa berbicara secara layak ya. Maksudnya secara layak tuh bukan berarti yang nggak bisa public speaking kemudian tidak layak, tidak gitu. Tapi biasanya kalau orang tuanya tahu cara bertata krama, bicara di depan umum, bicara di depan kamera, bicara di depan Zoom, anak-anaknya juga akan lebih behave saat mereka ada di depan publik gitu. Dalam artian yang positif pastinya ya, gini. Misalnya gini, moms pergi ke sekolah, mau terima rapot bareng dengan anaknya nih kebetulan. Saat kita bicara dengan guru, diskusi dengan guru dan anak kita mendengarkan, itu sudah bentuk dari public speaking gitu, bahwa kita bisa berbicara dengan baik dengan guru, kemudian kan ada anak kita yang mendengarkan, sementara biasanya kalau terima rapot kan di belakangnya nih ada yang ngantri, nih orang tua yang lain. Saat kita berbicara dengan baik, berbicara dengan bagus, itu secara psikologis, anak kita, mungkin dia tidak sadar, kita juga tidak sadar, anak kita akan merasa bangga, akan merasa aman. Oke, kaitannya gimana dengan aman? Misalnya gini, pernah nggak ya, jangan sampai gitu, tapi saya pernah gitu ada cerita yang anaknya nggak mau orang tuanya ke sekolah. Misalnya gini, Mah, boleh nggak yang terima rapot nanti si kakak aja. Misalnya dia punya kakak yang sudah umurnya sudah jauh lebih tua. Atau misalnya om ini aja atau tante ini aja. Aduh, sakit hati banget nggak sih gitu loh, anak kita mau terima rapot, tahu-tahu anak kita ada special request, minta yang ngambilin entah kakaknya yang sudah gede, atau omnya, atau tantenya, atau omanya, itu kan berarti something wrong. Nah, ini saya bukan lagi gosip ya, tapi maksudnya biar maksudnya teman-teman, kenapa sih bisa kayak gitu. Jadi, ya bukan ternyata, saya memang kenal sama orang ini. Moms ini memang cablak banget gitu, cablak. Ini bukan sesuatu yang negatif ya, selama kita bisa mengatur sesuai situasi. Saya juga kalau di tempat-tempat tertentu lagi sama temen juga ya cablak banget gitu ya. Tapi ini gitu loh, ibunya anak ini cablak dalam artian seluas-luasnya. Ini misalnya ya, dia kan misalnya kebetulan bawa motor ke sekolah gitu kan. Misalnya nih, lagi naik motor berhenti di depan sekolah, misalnya ada orang tua murid lain tuh nunggu di sebelah sana gitu. Itu yang ibunya itu yang misalnya bisa gini, Bu Ati, kemana aja gitu kan, misalnya kayak gitu. Oh oke, ngebakso gitu ya, misalnya kayak gitu. Maksudnya mungkin itu sesuatu yang kita anggap ya itu adalah diri kita gitu, tapi kembali lagi moms, ya jangan egois bahwa kita tuh ada anak kita, ada lingkungan lain gitu, jadi kita bisa jadi diri sendiri kok gitu, tapi memang tetap memantaskan diri sesuai dengan situasi. Nah ternyata pas saya, itu ibunya yang itu gitu, sampai kemudian anaknya nggak mau gitu, ibunya yang ngambil rapotnya, jangan sampai gitu ya. Jadi intinya adalah belajar public speaking itu untuk berbagai kesempatan. Ya tadi cuma sekedar bersosialisasi dengan teman-teman orang tua murid di sekolah, dengan guru, dengan kalau kita ngantor ya dengan rekan sekerja, dengan bos dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan ngomongin yang lebih luas lagi sesuai dengan kebutuhan kita saat ini, yaitu public speaking di Zoom. Apa pentingnya?
Apa pentingnya gitu? Mungkin pentingnya moms juga akan memperhatikan misalnya ada ngelihat moderator mukanya jutek atau kadang-kadang suaranya yang jutek gitu loh, yang terlalu datar-datar aja ya, itu tolong ya yang belum di-mute. Misalnya dia tidak kelihatan marah tapi misalnya lurus-lurus aja, ya itu Pak, moms yang belum di-mute ya. Ya misalnya gitu ya. Itu kan mungkin biasa aja buat kita, tapi buat beberapa orang, ya ampun ini Mama Akademi MC-nya gitu banget atau misalnya panitianya begitu amat misalnya gitu ya gitu. Jadi hal-hal seperti itu perlu banget diperhatikan. Oke, lanjut. Lalu gimana nih caranya agar kita bisa lebih percaya diri saat bicara di depan peserta Zoom dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Kita nggak niat untuk jutek gitu, terus malah kita bilang, emang gue begitu, mau diapain ya, gue kan nggak bisa jadi orang lain. Moms, saya dari masih kecil sampai SMA kelas 1, kelas 2 lah, selalu dijulukin orang yang sombong, orang yang jutek, orang yang nggak asik gitu loh. Karena saya berusaha ya gue begini gitu loh. Tapi dengan berjalannya waktu saya merasa ya kita kan hidup bersama manusia lain ya, saya benar-benar harus memperhatikan orang lain juga gitu. Dan saat itu juga saya mikir bahwa ya sebenarnya saya pemalu gitu, saya malu, makanya saya ngomong pendek-pendek aja, datar-datar aja karena saya pemalu. Jadi bukannya saya sombong gitu ya, tapi kan dengan berjalannya waktu kita butuh untuk bersosialisasi, kita butuh misalnya untuk pekerjaan dan lain-lain, ya kita memang harus belajar gitu. Akhirnya saya memang banyak belajar sejak saya SMA sampai kuliah, bahkan saya belajar untuk mengubah mimik saat bicara di depan umum gitu. Jadi dulu itu makanya saya juga belajar saya juga mempraktekkan face yoga, alasannya adalah itu. Mulut saya ini, bibir saya ini sama dengan anak pertama saya, makanya saya lagi anak kedua saya lagi ngajarin dia juga, yang cewek, si kakak itu umur 16 tahun, dia tuh sama kayak saya waktu di umur dia. Bibir dia bentuknya ke bawah. Jadi saat lagi diem, sekarang sih saya udah nggak kelihatan. Saat lagi diem, dia kelihatan kayak orang cemberut. Padahal nggak lagi cemberut gitu, kasihan gitu. Jadi kadang-kadang sering banget, Kak, kamu kenapa sih cemberut aja gitu. Mungkin teman-teman ada gitu yang seperti itu atau melihat orang yang seperti itu gitu. Jangan langsung ngejudge ya teman-teman, karena ada beberapa orang yang memang bentuk bibirnya itu kelihatan kayak lagi cemberut atau kelihatan kayak lagi bete. Padahal sama sekali enggak. Nah, saya seperti itu dulu. Seperti itu. Kemudian pas saya sadar dengan hal itu, saya benar-benar melatih mimik. Salah satunya adalah setiap saya lagi diem, saya berusaha senyum sedikit, naikin bibir sedikit biar nggak kelihatan lagi cemberut. Jadi misalnya gini ya, saya lagi diem aja nih, nggak mikirin apa-apa segala macam, saya gini. Jadi kalau ada orang ngomong, misalnya nih saya lagi di sebuah rapat, di sebuah presentasi apa segala macam, saya selalu langsung masuk, duduk, saya langsung oke, Zata, naikin dikit bibirnya. Saya beneran lagi kuliah tuh dulu, saya sudah mulai aware sejak saya kuliah, saya beneran naikin gitu. Alhasil, moms, bukan hanya bentuk bibir saya lumayan berubah ya, tapi malah sejak saat itu saya lebih dikenal orang yang ramah, karena muka saya jadi kayak muka sedikit senyum kan, jadi kelihatannya lebih ramah. Dan itu lama-lama menjadi autopilot. Saya nggak, setelah saya melakukan mungkin 6 bulan sampai 1 tahun, itu saya nggak lagi yang misalnya lagi dengerin orang ya, udah bete banget ya, udah 2 jam nih ngomong, lagi dengerin. Saya kalau dulu kan dalam hati nih, Zata, senyum. Zata, naikin dikit, gitu loh. Ini enggak, saya selalu autopilot. Kalau lagi dengerin orang, kalau lagi apa, pasti muka saya tuh langsung kayak agak senyum tipis aja. Gitu loh. Jadi malah dianggap ramah gitu. Nah, itu bisa dilatih. Mimik aja bisa dilatih. Apalagi cara kita berbicara dengan orang lain. Berbicara dengan anak, berbicara dengan suami, berbicara dengan peserta Zoom, dan lain-lain. Oke, ada sedikit tipsnya. Saya yakin teman-teman juga sudah tahu, ini kita refresh aja. Tadi ya, diubah mimik, itu bisa banget. Memang perlu latihan, tapi lama-lama itu akan autopilot aja kok. Oke.
perhatikan penampilan saat kita misalnya diminta nih untuk oleh suatu komunitas atau suatu brand atau siapapun ya untuk misalnya jadi atau tampil di Zoom, entah itu kita jadi MC, entah itu kita jadi moderator atau kita jadi pembicaranya atau misalnya sekedar misalnya nih sharing session di mana kita paling cuma disuruh bicara 5 menit gitu. Tiap orang bicara 5 menit di sharing session, tetap aja mau sekecil apapun peran kita, tapi saat kita tampil di Zoom, misalnya nih kita terpilih menjadi MAMS pengurus terbaik 2021, yang nanti sama MC-nya misalnya, oke, kita panggilkan MAMS Elda gitu. MAMS apa gimana nih kok bisa jadi kepilih jadi pengurus terbaik misalnya, kan kita akan di-highlight, kemudian paling kita ngomong semenit paling gitu kan. Tapi itu pun seberapapun sependek apapun kita tampil, kita sudah harus mempersiapkan diri, kita sudah harus menganggap semuanya serius. Misalnya nih, perhatikan penampilan, balik lagi, ini bukan tentang fisik, bukan tentang cantik atau ganteng, tapi tentang penampilan secara keseluruhan. Kita menyesuaikan dengan standar kita aja. Oke, kalau tidak mau menyesuaikan dengan standar umum yang menurut kita terlalu berat, misalnya standar diri kita aja. Kalau misalnya kita ngelihat nih, ada orang tampil di Zoom, kan sering ya manusiawi kalau kita misalnya ada yang tampil, pasti ada sesuatu yang terlintas di pikiran kita, misalnya, ya ampun nih orang kok kayak baru bangun tidur ya, gitu loh, atau itu kok bibirnya pucet banget, itu kok kantong matanya jelas banget, bukannya nyinyir, tapi itu manusiawi, itu kan cuma dalam hati kan, gitu loh, kadang-kadang kita, aduh ngapain sih gue mikirin gitu kan, tapi itu manusiawi. Nah, itu sesuaiin aja sama standar kita. Kalau kita melihat orang lain tampil, kemudian kita lihat, ya ampun pucet banget, ya ampun ini. Usahakan kita tidak terlihat seperti itu. Itu aja, sesuaiin dengan standar kita. Nggak misalnya harus, wah make up abis, pakai bulu mata, pakai apa, enggak gitu loh. Saya selalu berusaha untuk biar nggak pucet, misalnya sama nggak berminyak, bener-bener cuman bedak, bahkan kadang-kadang kalau lagi males saya pakai bedak tabur, bedak bayi gitu loh, yang penting nggak mantul-mantul gitu loh, nggak berkeringat atau nggak berminyak gitu, pokoknya pakai bedak, pakai lipstik tipis-tipis, sudah selesai. Atau mau misalnya pakai maskara biar matanya lebih hidup misalnya kayak gitu ya. Jadi penampilan menjadi sangat penting karena Zoom itu kan visual banget. Dan teman-teman biar bagaimanapun tata keramanya adalah di acara yang agak serius gitu ya, mungkin kalau cuma sekedar meeting internal masih nggak apa-apa. Tapi memang tata keramanya di Zoom itu saat kita ditanya, memang sebaiknya menyalakan kamera. Gitu. Jadi saat menyalakan kamera, jadi kita sudah siap, oh oke, nanti nih gue akan diumumin nih jadi misalnya pengurus terbaik tahun 2021. Oh berarti sudah harus perhatikan misalnya kayak background-nya, bajunya gitu loh, segala macam gitu. Jadi saat diminta untuk bicara ya langsung nyalakan kamera, misalnya kalau tadi nggak nyalain kamera, tapi saat kita bicara mau di highlight atau tidak di highlight, sopan santunnya adalah kameranya dinyalakan, kecuali terpaksa banget, tidak masalah, tapi harus disampaikan. Tapi saya sering banget melihat mam semua biasanya sudah aware dengan itu, kayak misalnya, aduh maaf ya nggak bisa nyalain kamera lagi sambil menyusui atau lagi misalnya belum pakai jilbab dan lain-lain, tidak masalah. Yang penting disampaikan, itu sopan santunnya. Oke, penampilan itu juga sesimpel tadi, pakai bedak, kalau cewek ya pakai bedak, pakai lipstik tipis-tipis. Kalau misalnya saya nih, misalnya saya lagi agak kurang enak badan gitu, malas banget dandan. Saya tuh kayak misalnya ini baju, ini adalah apa sih namanya, kayak baju terusan yang simple banget, yang cuman set gitu kan, cuma kaftan simple yang cuman set udah selesai. Kemudian saya merasa aduh saya pucat banget gitu, udah pakai lipstick dikit, terus gimana ya biar agak ini, mungkin pakai anting misalnya, atau teman-teman yang misalnya berhijab tinggal dipilih aja, oh saya tuh kalau di personal branding kan ada misalnya what is your wow color, kapan-kapan mungkin kita bisa sharing tentang itu ya. Jadi wow color itu adalah teman-teman perhatiin aja, pasti dari sepanjang hidup teman-teman nih ada saat-saat dimana teman-teman ngeh, ih gue tuh kalau pakai warna ini celing banget atau bagus banget, kulit gue tuh lebih kelihatan keluar gitu, apa cahayanya, pasti kan ada ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah tahu, oh saya tuh kalau pakai warna pink
meskipun baru bangun tidur kayak gitu, tetap kelihatan lebih oke. Ya udah, berarti saat teman-teman mau tampil ya udah amannya pakai pink aja gitu, pakai jilbab warna pink atau pakai jilbab warna apa yang sesuai dengan wow color-nya teman-teman. Sesimpel itu aja kok. Misalnya gini, buat teman-teman yang memang sering banget pakai Zoom, sering banget meeting, apalagi misalnya mom freelancer nih, dikit-dikit meeting, bahkan kalau bisa saya saranin misalnya di ruang yang teman-teman biasa Zoom, itu sudah disediakan, udah digantung aja si jilbab warna pink misalnya atau apapun yang teman-teman memang bagus dengan itu gitu kan. Nanti kan tinggal yang beda-beda adalah bawahannya misalnya gitu ya. Jadi penampilan, nggak basi ya kalau ngomongin penampilan. Kemudian kenali siapa pendengar kita. Ini kalau misalnya nih, kalau cuma internal meeting kita kan pasti sudah tahu, oh akan meeting dengan siapa. Tapi kalau teman-teman misalnya jadi host, jadi MC, jadi moderator, atau bahkan jadi pembicara, pastikan teman-teman tahu siapa pesertanya secara umum. Misalnya, oh pesertanya mahasiswa semua nih, atau pesertanya ibu-ibu semua nih, atau pesertanya umum, atau pesertanya nih businesswoman nih, ibu-ibu tapi semua yang udah punya bisnis. Karena itu akan mempengaruhi cara teman-teman menyapa mereka, pilihan-pilihan kata, dan lain-lain. Kayak misalnya nih, oh kebanyakan mahasiswa, oh saya harus agak-agak so asik nih. Sebenarnya so asik maksudnya lebih ke, oh berarti kata-katanya jangan yang jangan yang serius-serius banget, bahasanya juga pakai bahasa yang lebih kasual misalnya gitu ya. Kemudian bicarakan yang kita tahu. Kalau belum tahu, cari tahu. Terutama kalau moms jadi moderator. Menurut saya ya, kalau dari pengalaman saya pribadi, jujur aja, saya lebih, misalnya ada pilihan, saya diminta jadi moderator atau jadi pembicara. Kan mungkin banyak orang yang mikir, oh lebih susah jadi pembicara. Jangan salah. Menurut saya pribadi, jadi moderator lebih susah dibanding jadi pembicara. Karena kalau jadi pembicara, kita akan membicarakan apa yang kita tahu. Misalnya saya diundang jadi pembicara, Mam Zata, ini ya, jadi pembicara untuk kelas personal brandingnya Mam Academy. Oh, saya siap banget gitu, karena itu saya sudah melakukan ratusan kali gitu. Kayaknya slide sudah ada, apa udah ada, wah kayaknya gampang banget. Tapi nih, misalnya saya, Mam Zata, ini ya, Mam Zata jadi moderator untuk acara tentang hak kekayaan intelektual. Di situ akan ngomongin soal merek, soal paten, dan lain-lain. Nanti pembicaranya ada dari DJKI, ada juga dari Kominfo, adalah dari mana. Kemudian saya jadi moderatornya. Kebayang nggak teman-teman? Itu prosesnya adalah saya harus mempelajari materi para pembicara. Karena kalau enggak kita akan yang si pembicaranya ngomong, kita tidak akan bisa menanggapi, kita nggak akan bisa basa-basi, kayak cuman pada akhirnya malah benar-benar cuma jadi apa ya, yang mempersilahkan, kayak misalnya pembicara berikutnya adalah Bapak Yustiasari, dia akan bicara soal bagaimana kita sebagai mompreneur mendaftarkan merek kita secara online. Silakan Pak, udah gitu doang, karena kita nggak ngerti dia ngomong apa gitu. Tapi kalau kita menguasai bahannya, kita mempelajari nih mereka bicara apa aja, nanti di tengah-tengah kan memang harus ada sesi tanya jawab, ngobrol, kita nyambung, kita bisa nih ngobrol dengan 3 orang ini dengan cukup dalam, nggak basa-basi banget. Malah jadi jujur aja, sebenarnya ya Mams, lebih susah jadi moderator, karena kalau jadi moderator kita harus mempelajari temanya apa, belajar lagi, pembicaranya siapa aja, profil mereka kayak gimana, materi mereka apa, karena kita harus nyambung. Itu lebih susah. Kalau jadi pembicara, kita membicarakan yang sudah kita tahu. Jadi, kalau kita kebetulan jadi pembicara, jadi moderator misalnya, atau MC, kalau bisa memang kita mempelajari dulu, cari tahu dulu, sehingga kita membicarakan yang kita tahu. Oke, sebentar saya cek dulu jamnya. Oke, saya berusaha lebih cepat ya, ini sudah jam 3 lewat. Oke, lagi, kemudian latihan, atau kemudian tonton pembicara atau moderator lain atau MC lain yang memang teman-teman sukai. Oh, saya suka banget nih kalau dia ngebawain acara. Ya udah, kalau ada YouTube-nya ditonton aja. Karena biasanya dengan sering nonton, teman-teman akan kebawa. Nggak apa-apa, copy aja dulu. Ikutin aja dia dulu. Dengan berjalannya waktu, nanti akan dapat kok ritmenya sendiri. Oh, saya kayaknya oke, ngikutin dia, tapi bagian sininya agak diubah. Jadi-jadinya tetap nanti akan ada personalisasi, gayanya akan tetap gaya aslinya teman-teman. Jika gugup, konsentrasi pada pesan yang ingin disampaikan. Misalnya nih, teman-teman
sedang mengadakan webinar ya untuk MAM Academy. Kemudian ini baru pertama kali nih MAMS diminta untuk menjadi perwakilan MAM Academy, misalnya untuk membuka acara atau jadi MC atau jadi moderator. Kemudian gugup gitu, aduh tadi mau ngomong apa, aduh nervous banget. Kalau sudah merasa sangat nervous, konsentrasi pada pesan yang ingin disampaikan. Misalnya nih hari ini kita mau bicara tentang Zoom Success for Leader. Ya udah teman-teman konsentrasi, oke, hari ini tugas saya adalah memberitahu para peserta bahwa temanya apa, pembicaranya siapa, durasinya akan berapa lama, udah itu aja. Jadi padahal ya sebelumnya sudah latihan. Oke, ntar saya latihan mau basa-basi dulu nih. Hai Mam, semuanya apa kabar? Sehat-sehat kan? Terus misalnya pengen niatnya nyapa. Hai Mam Desi, apa kabar? Mam Desi Sahar. Mam Hera gimana? Misalnya anaknya udah umur berapa sekarang? Tadi pas latihan udah begitu, udah pokoknya asik banget. Kemudian pas udah ngeliat Zoom nyala, kamera pada nyala-nyala nih, pada masuk semua partisipan, langsung nervous, keringet dingin. Langsung fokus aja pada konsentrasi pada apa yang ingin kita sampaikan. Jadi lupain aja dulu, oke lah untuk sekarang nggak apa-apa, lupain aja dulu basa-basi tadi yang udah diapalin, yang udah kita praktekin. Masih ada kesempatan lain kok untuk terus meningkatkan diri. Oke, gitu. Jadi intinya adalah balik lagi, pokoknya hari ini cuman gue hanya harus buka acara ini, bilang kepada moms yang lain kalau nanti kalau ada pertanyaan adalah seperti itu. Konsen aja ke situ, ya. Nanti berikutnya bisa kemudian latihan lagi, sehingga menjadi lebih baik. Oke, berikutnya variasikan tone, volume, dan kecepatan saat bicara. Gunakan bahasa tubuh, alat peraga, dan lain-lain. Jika orang misalnya bicara atau volume yang sama, biasanya kita akan ngantuk, apalagi kalau kita memang tidak terlalu tertarik dengan temanya. Nah, salah satu caranya nih biar orang tetap nggak ngantuk atau ya pas meskipun bosen minimal nggak sampai tuh. Caranya adalah memang harus memvariasikan tone, volume, dan kecepatan. Saya senang banget hari ini bisa berbagi tentang Zoom Success for Leaders. Hari ini kita akan belajar banyak ya, Mam. Kita akan belajar soal bagaimana bicara di depan Zoom. Kebayang ya kalau saya ngomong 1 jam seperti itu, gitu, yang ada tidur ke kali Mam semua. Jadi memang ada saat yang misalnya saya merasa, aduh, tadi saya udah ngelihat, udah deg-degan juga, udah 1 jam masih belum selesai. Ya saya mainnya kayak misalnya, aduh Mams, misalnya jangan lupa ya, nanti di akhir acara kita mau ada ini, jadi naikin volumenya, kemudian pelanin lagi, kecepatan bicaranya juga diatur, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, dan seterusnya. Gunakan bahasa tubuh dan alat peraga jika diperlukan, gitu. Kalau itu ya udah ya gampang ya, kita gini-gini biar nggak nervous ya. Dan yang terpenting adalah senyum. Emang basi banget, tapi yang seperti tadi saya bilang, saat kita nervous, senyum. Saat ada trouble, senyum. Karena kalau kita kelihatan panik, pesertanya juga akan ikut panik. Pesertanya akan kasihan sama kita. Tapi kalau kita senyum sambil ngomong, aduh Mams, aduh ya ampun, saya nervous banget nih, tapi saya seneng banget, tapi saya nervous banget loh sebenarnya. Itu justru akan membuat suasana lebih cair. Kita bilang bahwa kita nervous dan kita juga pakai senyum. Jadi mereka nggak akan kasihan sama kita, tapi malah lega, aduh untung aja ya, kayak gitu ya. Jadi intinya adalah jangan lupa senyum apapun yang terjadi. Oke. Nah, ini summary-nya sebelum nanti saya coba untuk membagikan yang tadi di awal gagal saya bagikan. Kiat sukses bicara di Zoom nih, sedikit aja. Kalau memang terpaksa, bukan terpaksa, kalau memang teman-teman berperan sangat penting di dalam Zoom meeting atau Zoom webinar, misalnya jadi panitia untuk acara MAM Academy, entah jadi apa, itu adalah acara misalnya edukasi, acara misalnya buka puasa bersama atau apapun itu, saat kita menjadi panitia atau penyelenggara, dan misalnya selain penyelenggara kita juga jadi moderatornya atau jadi MC-nya, pastikan persiapan, karena persiapan adalah kunci. Udah siap segala macam, kemudian ada trouble ya, nggak masalah, that's life gitu loh. Yang penting kita sudah siap. Tapi kalau misalnya nih pas ada acara berlangsung dan banyak banget nih masalahnya,
apa sih misalnya slides yang nggak bisa dibuka, ini nggak bisa apa segala macam, dan kita memang tidak mempersiapkan, pasti kan kesel banget ya ampun emang sih gue karena nggak mempersiapkan. Tapi saat sudah ada persiapan, kalaupun ada masalah biasanya kita akan lebih tenang karena sudah mempersiapkan. Lalu kalau teman-teman misalnya nih diminta untuk bicara lebih lama dari biasanya, misalnya acaranya 3 jam, teman-teman jadi moderator, kemudian menjadi apa sih istilahnya dari 3 pembicara, teman-teman ngisi di tengah-tengahnya gitu loh untuk menghidupkan suasana dan lain-lain. Kalau memang perlu bisa buat skrip. Poin-poinnya apa aja, durasinya berapa lama. Misalnya oke, nanti di bagian setelah nih setelah Mam Elda selesai bicara, saya diminta untuk misalnya bikin apa pengumuman atau apapun selama 2 menit. Ya udah kita bikin poinnya. Oke, nanti saya nyiapin poinnya ini durasinya 2 menit. Kemudian pembicara berikutnya misalnya Mam Rianti, kemudian abis itu kita udah siapin, oh setelah Mam Rianti, karena misalnya kita sudah lihat nih Rianti tadi menyampaikan apa aja, kita sambil tulis poin-poinnya apa. Jadi setelah Rianti selesai, bagian kita, misalnya kita sebagai moderator, kita sudah ada poin-poin. Ya tadi itulah yang sudah disampaikan oleh Mam Rianti tentang bagaimana minta sosial air putih pakai dotnya Jai. Ya kita sebagai seorang mompreneur. Oke, misalnya gini, oh tadi Mam Rianti tadi memberikan tips 3 tips penting. Jadi teman-teman nggak berarti harus Rianti ngomong 2 jam, wah misalnya jadi moderator benerin 2 jam, takut banget ada yang ketinggalan. Enggak ini. Pokoknya misalnya Rianti ngomong misalnya, ya Mam saya akan memberikan 3 tips penting tentang mengelola sosial media. Oke, kita langsung mikir. Ya, sepertinya Kak Zata jaringannya ini ya ngedown. Halo Kak Zata. Ya, jaringannya sempat down ya Kak? Ya oke, udah bisa. Iya. Benar. Oke, silakan dilanjutin. Makasih. Ya. Oke, jadi intinya adalah kita sudah menyiapkan poin-poin yang ingin kita bicarakan. Lalu pastikan juga tadi, saya ulang lagi bahwa kita sudah menyiapkan background yang layak. Kita udah tahu mau pakai background yang mana, misalnya kalau kita pakai virtual background. Oke, kemudian kita juga sudah menyiapkan nih. Kalau misalnya ada trouble, improvisasi seperti apa, itu sudah harus dipilih yang terjadi saat Zoom. Pertama nih, kalau jaringannya bermasalah, oke, kita sudah menyiapkan misalnya nih panitianya adalah saya dan Mam Elda. Saya akan berkoordinasi misalnya dengan Elda. Nanti kalau misalnya jaringan gue tiba-tiba hilang, lu tap in ya, ini ya. Jadi kita sudah apa ya, the worst scenario-nya sudah dipikirkan. Oke, atau enggak misalnya nih kita mikir, oh kalau pembicaranya tidak bisa membagikan screen, misalnya kita sudah harus punya gitu. Jadi ada 3 pembicara. Saya sama Elda sudah harus meminta ke pembicaranya, Pak atau Bu atau Mams, boleh nggak kita minta slides-nya untuk kami simpan jika nanti terjadi apa-apa gitu, masalah koneksi dan lain-lain gitu, atau masalah gadget dan lain-lain. Jadi intinya adalah kita memang sudah ada worst case scenario-nya. Bahkan nih ya, saya pernah ada di acara yang justru pembicara utamanya tidak hadir karena sesuatu hal, entah mungkin karena macet atau karena ada karena memang tidak bisa dihubungi ya, atau misalnya karena ada masalah dengan keluarganya dan lain-lain. Bayangin aja, itu acara berlangsung 2,5 jam, di mana pembicara utamanya itu akan bicara 1,5 jam. Kebayang nggak teman-teman gitu? Jadi sebenarnya gini, itu adalah worst case scenario banget, itu yang paling sial banget. Kita ada pembicara utama yang emang udah dari lama kita booking, udah bayarannya mahal pula segala macem. Kita sudah harus mempersiapkan itu kalau acaranya besar ya, karena itu kalau acaranya besar kan kaitannya kemana-mana ya, peserta yang sudah bayar bisa ngamuk lah gitu. Jadi bahkan hal seperti Ya, putus lagi Kak Zata. Suaranya menghilang.
Di Mams juga ini ya, nggak kedengeran ya suara Kak Zata ya? Iya, Mam. Putus gak kedengeran. Enggak kedengeran. Iya, ini sepertinya sinyal. Kita tunggu sebentar ya. Iya, Ya, down lagi Kak. Ya, sebentar lanjut Kak. ya. Nah, dari tadi tuh, oke. Aku sebentar. Aku stop share dulu deh. Ini kayaknya ya, tadi ada tulisan connection-nya bermasalah. Oke, nah, aku tahu sampai di mana. Nah, kayak gini juga nggak apa-apa loh. Kita kan manusia, ya kita manusia. Kayak misalnya tadi, saya beneran lupa gitu. Atau saya beneran nggak tahu, tadi udah sampai mana ya, karena kan keputus gitu. Jadi diri sendiri aja, kayak misalnya, aduh tadi saya udah di mana ya, tunggu mikir dulu, itu juga nggak apa-apa ya. Oke, saya mau cerita lagi, saya nggak tahu ini tadi kedengeran atau enggak gitu. Saya punya pengalaman di mana waktu itu acaranya cukup besar dan pembicaranya cuma satu, dan itu pembicara utama. Pembicara utama acaranya 2,5 jam, pembicara utama ini harus bicara selama 1,5 jam, nyampein materi training 1,5 jam. Oke. Dan yang terjadi adalah saat sudah harus tampil, ini orang tidak bisa dihubungi. Entah mungkin terjadi sesuatu dengan dia di jalan, atau ada masalah keluarga, atau apa. Intinya adalah tiba-tiba orang ini nggak nongol gitu ya. Sebenarnya pasti ada sesuatu ya, karena ini adalah kita bayar dia sebagai trainer ya, namanya juga cukup besar gitu, pasti nggak mungkin dia nggak datang tanpa alasan gitu. Tapi intinya adalah, kebayang nggak kita sebagai panitia gitu, itu kan pasti panik banget ya. Mending kalau dia cuma bicara 15 menit ya, kita bisa poci-poci, bisa isi musik lah apa, ini 1,5 jam, bayangin gitu. Jadi itu emang horor banget, contoh yang horor. Tapi pada akhirnya memang last minute kita mencari pembicara pengganti dan tidak berjalan dengan cukup lancar, tapi minimal kebayang ya 1,5 jam kalau nggak. Ya, putus-putus Kak Zata. Akan ada pembicara pengganti yang kebetulan misalnya Mas Agus Warno akan menggantikan pembicara utama kita. Putus-putus lagi ya? Sebentar, kayaknya. Sebentar ya. Wah, ini pertanyaannya bagus. Udah kedengaran belum, Dak? Udah Kak, lancar. Tapi nge-freeze ya? Nih, apa panas kali ya laptopnya? Juga sih connection-nya. Gitu, Ya. jadi kita tuh emang bener-bener, apalagi kita sebagai panitia ya di acara yang cukup besar, memang bener-bener harus kreatif banget dan harus improvisasi cepet banget. Akhirnya kita menggunakan jalur kekenalan, kayak misalnya nih panitianya saya dan Elda misalnya, dan itu adalah training tentang sosial media misalnya gitu kan. Ya udah, saya nih akan sibuk mencari nelponin, jadi kita putar musik dulu, kita putar video-video dulu, misalnya saya nelponin orang, kemudian nanti Elda yang akan misalnya mengulur waktu lah, ngobrol-ngobrol dengan peserta gitu, atau sebaliknya, misalnya Elda yang nelponin kenalan-kenalan dia. Nah sama, waktu itu juga gitu, kita sibuk nelponin orang-orang yang punya pengetahuan sama, misalnya dia nemu, oh bisa nggak datang sekarang gitu, waduh saya bisa sih, tapi saya perjalanan aja itu sekitar 1/2 jam misalnya kayak gitu ya. Jadi pada akhirnya acara kita putar, kita balikin, yang misalnya di akhir-akhir itu, misalnya di akhir itu ada foto bersama, ada kuis, kayak gitu, itu kita putar, kita jadiin di paling awal. Oke, sambil menunggu si penggantinya itu datang selama 1/2 jam gitu. Nah itu kan sebenarnya itu horor banget gitu, makanya lebih gampang kalau misalnya ada 2 pembicara, misalnya kalau ada 2 pembicara yang satu nggak datang, kita bisa please nih sama pembicara pertama untuk pembicara yang satu harusnya 30 menit, kita bilang maaf ya kalau bisa ini kamu misalnya jadi 1 jam, nanti kita tinggal nego, nanti akan ada penambahan bayaran atau apapun itu kan masih bisa ya diutak-atik. Nah
inti dari tadi cerita saya yang panjang itu adalah improvisasi. Gitu intinya adalah apapun itu kita sebagai panitia, sebagai penyelenggara, sebagai freelancer, kita benar-benar harus bisa improvisasi. Karena meskipun sepanik-paniknya kita, seimprov-improvnya kita, banyak loh yang nggak ngeh bahwa kita ternyata panik banget, bahwa ternyata ada masalah gitu di balik layar. Mereka melihat lancar kok, kita asik kok, apa segala macam. Padahal mereka nggak tahu nih udah ada yang mau nangis-nangis gitu kan, saking hebohnya gitu masalah di belakang layar gitu. Jadi intinya seperti itu ya Mams, bahwa improvisasi itu menjadi hal yang sangat penting dari kita nih sebagai leaders. Mams semua ini adalah leaders di bidangnya masing-masing, di keluarganya dan lain-lain. Jadi kita sebagai leaders memang salah satu kekuatan kita nih Mams adalah improvisasi gitu. Jadi diasah aja kemampuannya mencari solusi dan improvisasi. Oke, aku di sini lagi azan. Elda, aku minta 1 menit ya, boleh? Oke, boleh Kak. Ya, terima kasih Bentar, Kak Zata. Ini materinya masih ada atau sudah selesai? Sebenarnya aku masih ada tambahan tapi cuma sedikit. Jadi kita sambil ngobrolin yang lain juga boleh. Aku Ya. off ini dulu ya. Mute dulu boleh. Terima kasih banyak Kak Zata. Sebelum selesai materinya, nih kayaknya udah banyak juga yang japri, terus di kolom chat juga udah banyak ya yang nanya-nanya. Ini antusias dari Mam Freelancer dan para Mam pengurus sangat luar biasa gitu ya. Karena memang ini ilmunya penting banget nih buat kita semua yang biasa ngobrol di depan banyak orang gitu. Sama, saya pun dulu begitu. Saya sering banget curhat sama Kak Zata, aduh gimana nih Kak, aku harus jadi moderator gitu. Tapi memang Kak Zata ini selalu nyemangatin aku, dia bilang, dia pun dulu begitu gitu. Kak Zata pun mungkin saat ini sebelum acara ini tadi juga deg-degan ya Kak, pasti ada gitu ya. Tapi ya itu tadi Kak Zata bilang gimana caranya kita bisa improvisasi, kemudian bisa ya gitulah biar semua orang tahu bahwa kita ini baik-baik aja gitu ya. Ya, kemudian ya Kak Zata bilang juga dulu bahwa kita bisa bicara di depan banyak orang itu karena terbiasa. Jadi latih terus kemampuan Mams gitu ya. Kalau ada kesempatan untuk jadi MC atau moderator, ayo ambil, berani, pasti bisa gitu. Ya, sekalian nunggu Kak Zata selesai azan, siapin pertanyaan terbaik ya Mams ya. Dan nanti setelah acara kita juga akan ada kompetisi buat Mams semua. Ini hadiahnya menarik banget. Kak Zata kasih 2 eye serum seharga 250.000 gitu untuk Mams semua yang memenangkan kompetisi ini gitu. Jadi caranya Mams upload video Mams sedang menjadi ala-ala gitu ya, ala sedang menjadi moderator atau MC saat Zoominar, kemudian di-upload ke Instagram Mams dan kasih hashtag, nanti kita kasih hashtagnya, kemudian tag Mam Academy, nanti kita akan pilih siapa yang paling bagus gitu. Dan jadi pemenangnya ada 3, 2 dapat eye serum seharga 250.000 dan 1 ada hampers menarik dari Mam Academy gitu. Ya, ini Kak Zatanya masih ini ya. Kedengaran nggak sih, Da? Enggak sih Kak, aman Kak. Oke, terima kasih banyak Mams atas pengertiannya. Soalnya memang sekarang saya posisinya cuman beda berapa rumah itu masjid, enak sih. Jadi cepet kalau ada azan langsung kedengeran ya. Itu berkahnya. Oke, nggak apa-apa ya, aku lanjut aja biar kita juga cepet selesai. Saya mau berbagi dulu nih tentang 2 hal. Saya berusaha untuk lebih cepat. Pertama, gimana nih caranya bikin link dan juga bikin schedule. Misalnya kebetulan nih mau ada rapat dengan internal atau dengan mau bikin event. Ini saya berusaha untuk sesimpel mungkin. Saya mau share screen dulu. Sebentar, saya buka dulu ya. Nah, saya share screen. Ini nggak muncul kan? Tunggu ya, udah screen saya dulu deh, saya share ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat nggak ada gambar ini meeting di sini? Kelihatan nggak ada? Belum Kak. Oh, belum kelihatan ya? Iya. Adanya desktop. Ini desktop iya. Kakak ya, ya.
Udah. Desktop tapi ada ininya nggak? Ada lambang Zoom-nya? Lambang Zoom-nya Ada di paling ada bawah. ya. Oke. Oh iya, ya jadi kalau di sini nih, oke, saya buka sebentar, akan muncul seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman, ini yang putih-putih kelihatan? Kelihatan Kak kursornya. Oke. Mm-mm. Jadi teman-teman, karena saya sekarang kita lagi ada di Zoom, jadi di sini nih yang warna orange ini tulisannya return to meeting. Tapi biasanya harusnya tulisannya adalah join meeting. Nah, kan kita maunya bikin schedule ya, bikin schedule atau bikin link. Teman-teman bisa klik yang ada gambar kalender. Gambar kalender atau tulisan schedule di sini, diklik. Nah, ini simpel banget. Teman-teman tinggal isi, misalnya di sini topiknya udah langsung otomatis tulisannya Zata Ligos Zoom meeting. Nah, di sini kemudian saya ganti misalnya nih meeting MoMA atau acara Mom Academy event misalnya. Nah, ini kan akan berubah-ubah. Jadi teman-teman jangan lupa tulis topiknya atau judulnya di sini. Oke. Lalu di sini kita bisa pilih nih tanggalnya. Mau misalnya acaranya nanti tanggal 31 Juli. Ya pilih 31 Juli, jamnya jam 4, misalnya ini sudah jam 4. Durasinya misalnya acaranya 2 jam, tapi saya lebihin 3 jam misalnya gitu kan buat jaga-jaga dan seterusnya. Nah, ini nanti kalau sudah selesai, di sini pilihannya banyak nih. Sebentar ya, saya turun ke bawah dulu. Nah, teman-teman di sini bisa pilih-pilih videonya. Hostnya mau videonya on atau off. Ya, saya biasanya di awal saya off dulu. Jadi, biar saat saya masuk ke Zoom-nya, misalnya saya belum siap nih, baru mau buka, biar nggak langsung video saya kelihatan, misalnya masih berantakan atau masih gelap dan lain-lain. Di sini juga kita bisa pilih loh partisipannya itu saat gabung mereka langsung on kameranya atau off. Misalnya di awal-awal dibikin off dulu. Ini bisa diutak-atik ya sesuai dengan kebutuhan ya. Oke. Lalu sesudah itu, sebentar ya, ini ketutup, saya naikin dulu. Sesudah itu nanti kalau sudah boleh pakai misalnya nih taruh di Google Calendar, kemudian boleh nih misalnya ada yang lainnya misalnya mau pakai passcode atau mau ada waiting room nih teman-teman bisa lihat di sini boleh. Kalau nggak mau pakai waiting room ininya di uncheck atau kalau mau pakai waiting room di checklist seperti itu ya. Nanti tinggal di save. Maaf, Nah, ini menarik banget nih untuk opsi yang advance. Teman-teman misal suaranya hilang lagi ya? Halo. Oke. Tampilannya cuman desktop ya? Oh, nggak muncul ya. Sebentar. Oke. Iya. Tapi putih-putihnya kelihatan nggak sih, Mam? Enggak, Kak, ini kayaknya karena sambil nge-zoom juga ya kayaknya. Oh, Ya gitu mungkin kali nanti, ya. Oke. iya, Sip, mungkin sip. nanti di lain waktu kita bisa kasih modul gitu ya kayak atau materi Iya. ke mam freelancer atau pengurus nanti yang bisa langsung dipraktekin gitu. Kita siapin Iya. sebagus mungkin modulnya. Betul, gitu. betul. Nanti ada screen capture aja sih ya, lebih gampang ya memang. Kita buat Oke. atau kita bikinin video tutorial misalkan ya Kak ya. Ini ada yang minta nih modul step by step-nya. Ada kok, ada lagi dipersiapkan oleh Mam Academy. Tenang aja ya. Tenang ya. Terima kasih sudah mau mengerti gitu dengan masalah teknis ini. Oke, ini yang terakhir. Aku ingin memperlihatkan tutorial cara bikin presentasi kita itu kelihatan dengan ada wajah kita di dalamnya. Sebentar ya, saya buka dulu salah satu presentasinya. Oke, mudah-mudahan yang ini lancar. Saya coba lagi. Oke, saya sambil ngomong karena ini nggak akan langsung kelihatan karena saya sambil pakai Zoom. Jadi teman-teman nanti klik share screen, lalu di share screen itu teman-teman akan lihat ada pilihan basic, advance, dan files. Teman-teman pilih yang advance. Oke, pilih dulu nih, nanti pilih dulu apa yang mau dibagikan. Lalu klik yang tengah-tengah ada tulisan advance. Teman-teman pilih di sini ada beberapa pilihan, pilih yang paling kiri. Kirinya saya ya, kirinya kita. Itu adalah PowerPoint as virtual background. Ini saya klik ya.
kita klik PowerPoint as virtual background, nanti juga akan kita bikin modulnya untuk ini, baru klik share. Nah, setelah itu kita pilih, setelah klik share akan muncul pilihan PowerPoint mana nih yang mau kita tampilkan. Saya akan bagikan PowerPoint yang tadi sudah saya bagikan ya. Lalu klik open. Oke, ini akan butuh waktu beberapa lama. Nah, teman-teman bisa lihat saya nggak di paling bawah? Bisa. Oke. Nah, oke. Bisa. Ini kan saya kecil ya, imut ya. Saya gedein misalnya saya gedein dulu. Set, saya gedein. Oh iya. Oke, lebih jelas. Jadi di sini kan enak saya ngomong, teman-teman, kali ini kita akan belajar Zoom Success for Leaders, gitu kan? Kelihatan saya menunjuk ke arah judul. Nah, ini juga bisa disesuaikan, bisa dipindah-pindah, tinggal klik, pindahin ke sini, misalnya, pindahin ke sini, di sini kegedean, saya kecilin dulu, misalnya, kecilin lagi, saya mau di atas ini. Itu bisa kita utak-atik. Nah, ini caranya simple banget seperti yang tadi saya bilang, cuman memang mungkin agak susah dipraktekin kalau cuma sambil dengerin ya. Nanti tunggu Mom Academy akan mempersiapkan modulnya cara bikin seperti ini. Nah, ini Moms, saat kita mau bikin presentasi kita seperti ini, pastikan kita sudah menyiapkan slides-nya atau presentasinya sudah menyiapkan untuk seperti ini, sehingga kita tidak menutupi bagian-bagian penting. Misalnya nih ada data atau apa, ada sayanya ketutupan gitu kan. Jadi pastikan bahwa kita menyiapkan slide presentasinya untuk tampilan seperti ini. Misalnya, dan ini enak banget. Kita misalnya mau pindah nih, saya mau pindah ke slide berikutnya. Nah kan saya tidak menutupi bagian-bagian yang penting. Saya ini lagi kan di sini saya udah nyiapin nih. Saya sengaja bagian ininya saya pakai gambar kaktus nih. Jadi saya cuma nutupin kaktus, tapi tulisan di sini nih enak nih, saya bisa ngikutin ini nih, saya menunjuk nih poin yang ini, poin yang ini, poin yang ini, misalnya kayak gitu ya. Oke. Sebentar lagi. Nah, jadi teman-teman, saya akan bikin khusus untuk moms yang sudah hadir di sini tutorialnya seperti apa biar gampang ya, biar gampang diikutin. Apa keuntungannya bikin seperti ini? Pastinya moms akan kelihatan lebih profesional dibanding yang lain. Karena biasanya kan saat presentasi muncul, kitanya kecil doang kan di kotak samping, atau bahkan kadang-kadang untuk laptop atau kalau yang pakai handphone tampilannya kitanya malah nggak kelihatan. Yang kelihatan cuman presentasi kita. Dengan cara seperti ini kita kayaknya kelihatan lebih technical banget, maksudnya kita kayak futuristik banget, kita lebih keren, lebih canggih, dan kitanya juga tetap kelihatan. Oke, sampai di sini aja sharing dari saya balikin lagi ke Mam Elda. Makasih banyak ya sudah sabar dengan saya. Iya, makasih banyak Kak Zata, luar biasa. Ini aku belum bisa nih kayak gini. Nanti praktek ya. Oke, siap. Silakan Elda. Halo, suaraku kedengeran? Ya, halo Kak. Ya, udah bisa. Ya, sekarang kedengeran tadi. Ya, halo Kak. Tadi sempat nggak kedengeran. Sekarang udah aman ya? Ya, udah bisa, Dak. Oke, makasih aman. Kak Zata. Makasih Kak Zata dan Mam semua gitu ya, masih setia menunggu dan belajar di sini. Kita kasih kesempatan 2 orang buat nanya-nanya kali ya Kak ya, biar nggak penasaran nih. Boleh. 2 orang aja, boleh? Open cam dan open mic, pastinya siapa yang mau nanya angkat tangan ya. Ayo Mams, ada yang mau bertanya? Yang sudah ditulis di chat juga boleh diomongin lagi. Oke, Mam Eka Juniawati, silakan Mam Eka. Iya, terima kasih sebelumnya. Halo Mam Zata. Halo. Saya mau tanya, kadang untuk menimbulkan rasa percaya diri itu Mam yang agak-agak susah ya. Apalagi basicnya nggak ada gitu kan untuk jadi moderator gitu. Gimana tuh Mam untuk menimbulkan Ya, sinyalnya mungkin ya, Mam Eka. Ya. Tapi nggak apa-apa kok, udah
sudah sempat ke ini ya, ke apa? Tangkap Halo? ya. Jadi bagaimana sudah caranya meningkatkan percaya diri gitu Kak Zata? terutama ya pokoknya di Zoom meeting atau di pembicaraan ya. Oke, sebentar. Tunggu, di saya juga ini nih kayaknya apa? Nge-lag nih kayaknya nih. Sorry. Ada trouble nih kayaknya di saya. Maaf ya. Mam Ekanya ke live ya? Ya nggak apa-apa, oke. Jadi tadi gimana cara menimbulkan percaya diri? Saya sambil ngecek nih Mam Ekanya kayaknya tadi ke live. Nanti jawaban saya nggak kedengaran. Oh ada ya? Oke. Nah, jadi cara membangkitkan rasa percaya diri itu pastinya adalah dengan yang simple gitu, kayaknya basi banget, tapi ini ngaruh banget dengan latihan. Karena tidak ada kali pertama yang benar-benar lancar sesuai kemauan kita. Lancar banyak sih, tapi maksudnya yang benar-benar sempurna sesuai kemauan kita. Saya sering banget gitu di awal-awal dulu, karena kebetulan saya juga introvert, di awal-awal disuruh bicara di depan umum, disuruh bicara di depan Zoom dan lain-lain, itu kayak aduh nggak mau gitu, karena takut dan lain-lain. Tapi kemudian saya mikir, ya kalau saya tidak mau memulai, ya gimana mau membaik gitu. Jadi akhirnya memang udah siap, oke, ini pertama kali saya bicara misalnya di depan Zoom, atau ini pertama kali saya bicara di misalnya di depan sebuah event gitu loh. Saya mikir lah, kalau saya tidak memulai sekarang, ya gimana saya akan bisa entar-entar gitu. Jadi akhirnya balik lagi sesimpel latihan dan mau mulai. Dan saat baru pertama nggak apa-apa, emang udah siap, udah kita mikir, waduh ini entar nggak bakalan bagus. Ya emang orang baru pertama kali, aduh entar saya nervous nih, nggak mau, takut saya nervous. Ya memang orang baru pertama kali gitu. Akhirnya sesimpel itu aja sih, gimana caranya untuk biar lebih percaya diri, biar nggak nervous adalah dengan mulai aja dulu gitu, kayak iklan Tokopedia ya. Intinya itu sih Mam, nanti dengan sering-sering kayak ikut acara seperti ini yang diadakan oleh Mam Academy, itu pelan-pelan akan terus bertambah kok kemampuan kita dan rasa percaya diri kita. Jadi nggak ada rahasianya Mam, rahasianya cuma mau memulai. Ya, benar sekali. Ya, itu benar, itu pesan Kak Zata yang akan selalu aku ingat sampai kapanpun. Semangat, jadi ya udah nih lihat. Jadi ya itu latihan terus, biasakan ngomong di depan orang, apalagi Oke, Elda suaranya hilang. Nggak apa-apa, sambil nunggu Elda suaranya balik lagi. Mam Indah mau bertanya, silakan loh Mam Indah, sudah angkat tangan. Halo, iya Mam Zata. Halo. Iya nih, kebetulan minggu lalu kita juga nih sama Mam Elda jadi moderator. Ya halo, kedengaran suaraku ya? Halo. Ya, sekarang udah kedengeran. Oke, Ya, silakan Mam Indah. Iya kan, alhamdulillah nih minggu lalu juga ditodong sama Mam Elda, tadinya nggak pede juga tuh jadi moderator. Tapi bismillah, cuma ini mungkin yang mau aku tanyain, misalnya kita jadi moderator tapi kita bukan yang mengoperasikan nih Zoom-nya seperti itu. Nah, tiba-tiba misalnya harus ada brief dadakan atau revisi atau apa kan melalui WhatsApp biasanya. Sementara kita lagi ngomong juga di depan kamera. Nah, itu gimana ya, Mam? Apakah kita saat membaca instruksi dadakan itu boleh diam dulu sebentar supaya bisa nggak salah tangkap baca instruksinya atau brief dadakan, atau tetap ngomong tapi sambil bagi dua nih, gini, waduh ada tambahan info nih kayak gitu-gitu, itu gimana mengatasinya ya, Mam? Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Oke. Ini menarik banget nih Mam Indah pertanyaannya. Jadi saat misalnya nih kita kekurangan SDM itu biasanya kalau acara besar SDM-nya banyak ya. Jadi ada yang khusus ini, ada yang khusus itu. Jadi tidak akan terjadi tuh misalnya kita lagi ngomong, kita sebagai MC atau kita misalnya moderator,
jarang sekali kita sebagai MC atau moderator akan terganggu. Karena tugas kita ya udah nge-MC aja, moderator aja, atau bicara aja. Tapi kalau SDM-nya sedikit gitu ya, karena kita misalnya acara internal, kita tidak pakai agensi, tidak apa, kita bikin sendiri, itu kan misalnya kita double-double nih, sekalian apa. Nah, itu yang biasanya sering terjadi kan. Cara mengantisipasinya adalah bisa tadi yang sudah Mam Indah bilang, itu dua-duanya bisa sambil, kalau memang mampu, misalnya nih saya biasanya kalau seperti itu, handphone saya silent, tapi saya taruh di depan saya. Dan saya buka cuman misalnya WhatsApp di grup tersebut, misalnya nih, Mam Academy bikin acara, yang akan saya buka adalah grup WhatsApp Mam Academy. Jadi setiap ada notifikasi kan ada chat baru muncul. Ya paling kan saya cuma ngelirik dikit, oh ternyata ada instruksi baru nih. Kalau saya bisa sambil ngomong, sambil baca, misalnya saya lihat bawah, Zata 5 menit lagi, gitu kan saya udah ini. Terus ya saya tetap akan ngomong, ya teman-teman gini-gini. Nah waktu kita terbatas banget, bla 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 gitu. Tapi kalau misalnya instruksinya panjang, itu kan kita perlu konsentrasi untuk baca ya, daripada ngomong nggak benar, kemudian yang ini juga nggak nyampe, kita nggak apa-apa, izin gitu. Sebentar, ada notifikasi nih dari panitia, saya baca dulu ya, misalnya kayak gitu. Kita baca, kemudian kita balik lagi, iya teman-teman, saya barusan nih dapat notifikasi, dapat pemberitahuan dari panitia, bahwa pembicara kita yang kedua akan terlambat 10 menit. Sabar ya teman-teman, sekarang sambil nunggu pembicara kita hadir, kita tanya jawab dulu yuk, atau apa dulu, segala macam gitu. Jadi kurang lebih triknya seperti itu sih. Kalau nggak bisa bagi konsentrasi, mendingan sambil bercanda aja, baca. Tapi kalau emang bisa cuman ngelirik, cuman dikit-dikit infonya, Zata jangan lupa umumin giveaway misalnya. Saya Suaranya putus-putus, Kak Zata. Oh iya nih, tapi tadi sudah cukup menjawab apa belum ya? Ya, sudah. Jadi, intinya bisa tergantung ya info yang kita terima, apakah panjang pendeknya bisa disambi atau enggak, seperti itu. Betul sekali. Intinya itu, Mam Indah ya. Oke. Gimana Elda? Mau? Ya. Halo, suaraku kedengeran Kak Zata? Kedengeran. Oke, siap. Mam Indah sudah terjawab ya. Terima kasih Mam Indah dan Mam Eka. Sebenarnya pengen jawab semuanya nih Kak. Gemes banget ya di kolom chat juga kayaknya. Kolom chat udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang memang mau kita bahas bareng-bareng, tapi sayang waktunya sudah jam 4 gitu. Mams juga mungkin pasti banyak kesibukan yang harus dikerjakan gitu. Jadi mungkin nanti kita sambung di season selanjutnya ya Kak ya. Kita akan bikin kelas selanjutnya kali ya. Betul, sambil ditunggu modul dari Mam Academy, karena Mam Academy memang secara berkala akan mengeluarkan modul-modul untuk membernya Mam ya, Mam Elda. Iya, betul. Dan semua dibagikan secara gratis ya untuk member Mam Academy. Jadi Mam semua tetap pantau terus WhatsApp grupnya, sosmednya Mam Academy, info-info apa aja yang kita sampaikan, karena banyak banget info-info menarik yang bisa Mam dapatkan gitu ya dari Mam Academy ini gitu. Sepertinya cukup sampai sini ya Mam Zata. Mam Elda, itu pengumuman lombanya tolong diulangin, ini ada yang nanya hashtag kompetisinya apa? Oh iya, nanti akan kita share di sosmednya Mam Academy, kemudian di WhatsApp grup freelancer, di WhatsApp grup pengurus, sama di WhatsApp grup ini ya, SDM juga kita ada WhatsApp-nya. Iya, gitu. Jadi nanti Mam bisa bikin video yang bagus, kemudian diupload ke Instagram Mams, jangan lupa untuk tag dan hashtag-nya nanti ada di situ. Ya. Semoga menang, semoga bisa menambah motivasi untuk belajar lagi. Tuh dia, apakah coba lihat Kak? Tuh serum buat mata, tuh kan. Seharganya berapa Kak? Seharga 250.000 ya? Satunya 250.000, akan ada buat dua pemenang, sama ada hadiah yang ketiga juga ya, Mam Elda ya. Iya, sama satu tambahan nanti ada hampers menarik dari Mam Academy. Begitu ya. Oke, Mam semua, terima kasih banyak atas waktunya. Jangan bosan-bosan untuk belajar terus sama kita. Ya,
karena moms memang harus pintar, moms harus kreatif, harus produktif gitu ya. Seperti yang tadi Kak Zata bilang, kalau ibunya pintar, anaknya juga bangga gitu. Itu poin banget tuh buat aku. Ya, Kak Zata terima kasih banyak atas waktunya, atas Sama-sama. ilmunya. Ya, semoga bermanfaat. Moms semua, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mam Zata, makasih Mam Elda. wabarakatuh. Makasih Kak Zata, Teh Elza. Terima kasih Kak Jata. Mam Elda. Mam Elda, terima kasih. Sama-sama, Mam. Makasih Mama Elda, makasih Ya. Om Zakala. Sehat-sehat ya semua. Amin. Sehat, amin, amin. Makasih ya, Spesial Mom. regional, iya. Bye, aku tutup ya. Oke. Ya.